Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bentuk Kehidupan Orang Melayu, Adat Istiadat, dan Nilai-nilai Budaya. Budaya secara khusus terdiri dari nilai-nilai pandangan hidup, cita-cita, norma-norma hukum, pengetahuan dan keyakinan yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dalam warga suatu masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kehidupan nasional Indonesia khususnya, dan kebudayaan dunia umumnya. Budaya Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat. A. Bentuk kehidupan orang Melayu. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Ada 3 sistem nilai yang membentuk pandangan hidup orang-orang Melayu, yaitu yang pertama, sistem nilai yang diberikan oleh agama Islam. Sistem nilai ini merupakan sistem nilai yang dipandang amat mulia oleh masyarakat. 2. Sistem nilai yang diberikan oleh adat. 3. Sistem nilai yang diberikan oleh tradisi. Dalam pandangan orang-orang Melayu, nilai-nilai yang diberikan ajaran Islam merupakan nilai yang tertinggi kualitasnya, dianggap paling elok dan ideal. Saya Siti Salaha, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 2, NIM 6022 0101 0034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang bentuk kehidupan orang Melayu, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi adat. Nah, menurut Tenes Effendi, fungsi adat dalam kehidupan Melayu adalah menjabarkan nilai-nilai dasar Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat Melayu pada hakikatnya adalah penjabaran nilai-nilai agama Islam yang dianut masyarakatnya. Melalui adat dan kelembagaan adat inilah beragam nilai-nilai yang Islami dikembangkan, kemudian disebarkan ke tengah masyarakat. Nilai ini kemudian dijadikan identitas kemelayuan yang bersebati dengan Islam. Dari sini muncul pendapat yang menyatakan bahwa kemelayuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh etnisitas saja, tetapi juga melalui agama yang dianut, yaitu agama Islam. Beradat Melayu dan berbahasa Melayu. Dengan demikian, kemelayuan seseorang menjadi luas yang terwujud dari berbagai latar belakang suku dan puak. Yang kedua itu menjadi identitas yang Islami. Adat Melayu yang berakar dari agama Islam kemudian menjadi identitas kemelayuan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan mereka. Karena itu orang yang bukan beragama Islam kemudian menganut agama Islam sejak dahulu disebut sebagai masuk Melayu. Sebaliknya, jika seorang Melayu keluar dari agama Islam disebut dengan keluar dari Melayu dan gugurlah haknya sebagai orang Melayu. Yang ketiga, menjadi perekat persebatian dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi utama institusi adat adalah sebagai perekat persebatian masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Fungsi ini amat penting karena masyarakat Melayu di Nusantara ini hidup dalam komunitas yang heterogen. Nah, yang terakhir di sini adalah nilai-nilai budaya Melayu. Nilai adalah sesuatu yang berharga sehingga menjadi patokan dalam kehidupan. Nilai memberi makna dalam kehidupan, sehingga memberi corak dalam perilaku manusia. Kearifan lokal adalah budaya masyarakat yang telah diciptakan oleh nenek moyang dan menjadi warisan bagi anak cucunya.
Dan sebagai alat kontrol tingkah laku masyarakat, nilai-nilai yang dianggap sebagai alat kontrol sosial dianggap juga sebagai nilai agama yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Sedangkan nilai yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan dianggap oleh masyarakat sebagai yang tidak bisa menghargai nilai. Di sini saya akan membacakan beberapa nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam tunjuk ajar Melayu. Yang pertama di sini nilai yang lurus dan sifat yang elok. Pergaulan yang baik harus dilandasi niat yang baik juga. Niat yang baik berpangkal pada hati. Jika hati bersih, maka apa yang akan dilakukan juga akan menjadi bersih. Hati yang bersih disebabkan karena memiliki iman yang kuat. Setelah membersihkan hati dan meluruskan niat, maka bersikap dan berperilaku baik juga agar mendapatkan banyak teman. Seseorang memiliki sifat dan perilaku yang baik akan disenangi oleh banyak orang. Kemana pergi, orang akan senang dan mau menerima dengan terbuka. Yang kedua di sini tempatkan diri pada yang serasi. Agar bisa dapat diterima di pergaulan, seseorang harus bisa menempatkan diri dengan baik. Selain itu, jika ingin hubungan dengan orang sekitar menjadi baik dan humoris, kita juga harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang ada di daerah Melayu. Dengan menjunjung adat istiadat yang ada di negara Melayu, maka secara tidak langsung hal itu akan menuntun sikap dan perilaku seseorang dalam bergaul. Sikap berperilakunya akan menjadi elok. Dengan kata lain, adat istiadat bisa menuntun masyarakat pemiliknya menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, pandai-pandai membawa diri. Pandai membawa diri maksudnya adalah bersikap dan berperilaku baik dalam pergaulan orang Melayu, memiliki budaya yang santun dalam pergaulan dengan teman, saudara, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, arif menimbang, bijak menenggang. Pergaulan memerlukan kearifan untuk menjaga dan menenggang perasaan orang lain, menjaga hati orang dan memahami isi hatinya. Hubungan pergaulan dengan orang lain akan berjalan dengan baik jika kita bisa menjaga perasaan orang lain agar tidak orang lain tersinggung. Rela berkorban mau mengalah. Nah, di sini artinya tunjuk ajar Melayu juga mengajarkan tentang adat dalam bergaul, yakni tidak menang sendiri dan mau mengalah. Hal ini sesuai dengan budaya Melayu dan juga dengan budaya bangsa Indonesia. Sebab dalam butir-butir Pancasila terdapat tentang tenggang rasa dan tebal selera akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tentram dan damai. Selain itu, adab dalam bergaul adalah berlapang dada dan menjauhkan masalah. Selanjutnya, rendahkan hati. Hal berikutnya yang diajarkan dalam tunjuk ajar Melayu adalah agar dalam bergaul bisa bersikap merendahkan hati. Jika tidak boleh bersikap sombong dengan apa yang dimiliki, karena tidak ada orang yang suka dengan teman yang sombong. Yang terakhir di sini menjaga hubungan baik dengan tetangga. Adab bertetangga tidak hanya diatur dalam agama, tetapi dalam budaya Melayu juga menjadi perhatian penting dari kutipan tunjuk ajar Melayu di atas. Nah, kesimpulannya, pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Ada 3 sistem nilai yang membentuk pandangan hidup orang Melayu, yaitu pertama, sistem nilai yang diberikan oleh agama Islam. Perangkat ini merupakan sistem nilai yang amat dipandang mulia oleh masyarakat. Kedua, sistem nilai yang diberikan oleh adat. Sistem ini memberikan ukuran dan ketentuan-ketentuan terhadap bagaimana manusia harus berbuat dan bertingkah laku, serta dengan serangkaian sanksi-sanksi yang cukup tegas. 3. Sistem nilai yang diberikan oleh tradisi. Jika sistem nilai adat merupakan sistem nilai yang mempunyai serangkaian kaedah beserta sanksi-sanksi yang tegas, maka sistem nilai tradisi tidak memberikan sanksi yang demikian dalam pelaksanaan dari norma-norma yang diberikan.
Oke, jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye, thank you for watching.